Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis volumetri. Sebelum masuk ke pokok pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri yaitu Fazra Ramadhani Abbas. Saya Nurlita Carlos. Saya Rani Aurelia. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari analisis volumetri. Analisis volumetri merupakan analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisis volumetri disebut juga titrimetri karena proses analisanya berupa titrasi di mana larutan standar atau pereaksi sebagai titran yang ditempatkan di dalam buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan yang akan ditentukan jumlah analitnya. Selanjutnya yaitu titran. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya atau larutan penetrasi. Sedangkan titrat merupakan larutan yang dititrasi. Selanjutnya, analisa volumetri merupakan salah satu metode analisa kuantitatif yang sangat penting penggunaannya dalam menentukan konsentrasi zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan analisis volumetri ini sangat ditentukan oleh adanya indikator yang tepat sehingga mampu menentukan titik akhir titrasi yang tepat. Selanjutnya, pembahasan mengenai macam-macam larutan standar akan dijelaskan oleh Nurlita Carlos. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Yang pertama yang akan saya bahas adalah larutan baku primer, di mana larutan baku primer tersebut merupakan larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasinya diketahui melalui metode gravimetri. Nah, metode gravimetri tersebut digunakan untuk menetapkan konsentrasi dari larutan yang belum diketahui. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan dari zat reaksi tersebut dan dilarutkan dengan volume tertentu. Nah, contoh dari larutan baku primer ada natrium klorida, ada asam oksalat dan asam benzoat. Larutan baku primer tersebut mengandung ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu zat harus mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. Yang kedua, ada zat harus tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. Yang ketiga, zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji-uji kualitatif. Yang keempat, zat tersebut sedapat mungkin mempunyai massa relatif. Yang kelima, zat tersebut harus mudah larut dalam perlarut yang dipilih. Selanjutnya ada larutan baku sekunder. Nah, larutan baku sekunder ini merupakan larutan yang mengandung suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui karena berasal dari zat padat yang tidak murni. Konsentrasi larutan ini ditentukan dengan pembakuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrametri. Contoh larutan baku sekunder diantaranya larutan perak nitrat, kalium permangat, besi, sulfat, dan natrium hidroksida. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam larutan baku sekunder adalah derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Yang kedua, mempunyai berat ekivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Dan yang terakhir, ada larutannya relatif dapat disimpan dalam penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Hasil titrasi yang akurat bisa tercapai ketika jumlah larutan analit telah bereaksi secara stoikiometri adalah dinyatakan ekuivalennya. Pada saat itulah disebut sebagai titik ekuivalen. Pengamatan dan penentuan beberapa volume yang pasti untuk mencapai titik ekuivalen adalah sangat penting. Jumlah mol titran yang digunakan bisa diketahui dari volume yang digunakan untuk mencapai titik ekuivalen dikali dengan konsentrasi larutan titran. Momen saat perubahan pertanda bahwa suatu titrasi harus berakhir disebut dengan titik akhir titrasi yang dinyatakan dengan berapa jumlah volume larutan baku yang terpakai dari buret sebanyak sekian mililiter. Selanjutnya kami akan membahas mengenai jurnal. Jurnal yang akan kami bahas yaitu validasi metode analisa pada penetapan kadar koenzim Ki10 dalam sediaan mikroemulsi menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Metode penelitian yang pertama yaitu alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan analitik, botol timbang, gelas beker, labu ukur, tabung reaksi, vortex,
mikropipet 1000 mikroliter, milipor 0,45 mikrometer, spektrofotometer UV vis, dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah koenzim Q10 atau CEMCO, mikroemulsi koenzim Q10, water for infection, acetonitril, dan 2-propanol. Tahapan dari metode penelitian ini yang pertama ada pembuatan stok larutan standar koenzim Q10, yang kedua ada penentuan panjang gelombang maksimum, yang ketiga ada pembuatan larutan kurva baku, yang keempat ada metode validasi linearitas LOD, LOQ, akurasi, presisi, dan perolehan kembali. Yang terakhir ada penetapan kadar koenzim Q10 dalam mikroemulsi. Nah, hasil dan pembahasannya dapat dilihat di layar berikut. Baik, kesimpulan dari jurnal yang kami bahas yaitu penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometer UV vis. Metode penetapan kadar yang digunakan telah memenuhi persyaratan validasi metode analisa. Hasil rata-rata persen perolehan koenzim Q10 pada parameter akurasi dan presisi adalah 100,70%, masuk dalam rentang perolehan kembali yang diterima 99,98 sampai 101,29%. Hasil rata-rata perolehan kembali pada penetapan kadar koenzim Q10 dalam sediaan mikroemulsi adalah 100,32%, yang masuk dalam rentang perolehan kembali yang dapat diterima yaitu 97 sampai 103%. Baik, itulah pemaparan materi mengenai analisis volumetri dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.